Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita menyediakan waktu kita sejenak untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Berbahagialah setiap kita yang masih memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dan memahami setiap barang-barang yang kita miliki dengan baik, maka kita bisa menyimpulkan bahwa barang-barang yang kita miliki itu ada masanya. Dalam hal ini yang saya maksudkan adalah barang-barang yang kita miliki itu punya batasan, jadi punya umur maksimalnya. Kalau masa di mana barang yang kita miliki itu harus diganti atau sudah tidak layak dipakai, maka memang itu waktunya kita harus menggantinya karena dia sudah tidak bisa optimal lagi berfungsi. Misalnya saja, setelah kurang lebih 3-4 tahun kita menggunakan laptop, maka performanya tidak akan optimal lagi. Kinerjanya akan menurun, mungkin akan lemot dan lain sebagainya. Misalnya kita memaksakan untuk memakai laptop yang sudah lemot tadi, maka kita akan merasa kesusahan sendiri karena sebenarnya dia sudah memberikan tanda kepada kita waktunya untuk mengganti laptop yang baru. Contoh lain misalnya setrika baju. Setrika baju yang kita miliki di rumah tidak mungkin bisa kita pakai sampai berpuluh-puluh tahun. Pasti ada waktunya di tahun tertentu kita harus mengganti setrika kita dengan setrika yang baru. Mungkin ketika kabelnya sudah mulai terkelupas atau ketika tombol on off-nya sudah mulai tidak berfungsi walaupun kita sudah menservisnya kemana-mana. Jadi itu tandanya kita harus mengganti setrika yang baru. Misalnya lagi sepatu atau sendal yang kita gunakan hari lepas hari. Ada masanya kita juga harus mengganti sepatu atau sendal yang baru. Kapan? Ketika dia sudah sobek atau bahkan bolong. Itu waktunya kita harus mengganti yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada intinya barang yang kita miliki kalau dia sudah rusak, tidak bisa lagi berfungsi dengan secara optimal, harusnya kita memang mengganti barang itu dengan barang yang lama diganti dengan barang yang baru. Jangan kita paksakan untuk terus kita pakai, karena memang sudah tidak layak lagi untuk dipakai. Kalau kita paksakan, barang-barang itu justru akan membahayakan kita dan juga menyusahkan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memaksakan berlama-lama menggunakan laptop yang sudah usang tadi, maka pekerjaan kita akan tertunda. Kalau kita memaksakan diri untuk memakai setrikaan yang tadi kabelnya sudah terkelupas, bisa-bisa kita kesetrum atau bahkan kebakar. Kalau kita juga memaksakan diri memakai sepatu atau sendal yang sudah bolong dan sobek tadi, maka kaki kita bisa terluka dan kita tidak bisa berjalan dengan nyaman. Bapak Ibu Saudara, barang lama yang sudah usang memang tidak layak untuk kita sayang-sayang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita juga memiliki prinsip yang sama tentang hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kitab Efesus ini menekankan hal penting, yaitu kita adalah manusia baru di dalam Kristus Yesus. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, artinya kita harus membuang manusia lama. Mengapa? Ya, karena manusia lama itu kehidupan kita di dalam dosa yang tidak layak untuk kita pertahankan. Manusia lama itu hanya menyusahkan kita saja.
Cara hidup manusia lama yang penuh dengan pikiran sia-sia membahayakan keselamatan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena jelas upah dosa adalah maut, kita tahu tentang hal itu. Pada bagian ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk betul-betul menyadari pentingnya meninggalkan cara hidup yang lama dengan mengenakan manusia baru kita di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa cara hidup kita yang lama di dalam keterikatan dengan dosa benar-benar tidak layak untuk kita pertahankan. Oleh karena itu, kita dituntun untuk hidup sebagai anak-anak terang yang hidupnya menjadi penurut-penurut Allah, yang hidupnya dipenuhi oleh kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, secara khusus di dalam perikop yang kita baca dari Efesus tadi, kita dituntun untuk memiliki cara hidup sebagai anak-anak terang dalam kaitannya dengan sikap yang benar antara Tuhan dan hamba. Jadi sikap Tuhan dan hamba yang adalah manusia baru di dalam Kristus seharusnya berbeda dengan sikap antara Tuhan dan hamba yang masih manusia lama di dalam dosa. Lalu bagaimana sikap benar seorang Tuhan atau hamba yang merupakan manusia baru di dalam Kristus? Mari kita perhatikan di ayat yang kelima hingga yang ketujuh. Hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dengan takut dan gentar, dengan tulus hati. Jangan hanya di hadapan mereka saja, tapi dengan segenap hati, dengan rela, melakukan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang sikap yang benar antara Tuhan dan hamba, kita perlu memahami terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara, siapa sih hamba yang dimaksud dalam ayat yang kita baca tadi? Bapak Ibu Saudara, hamba dalam kitab-kitab perjanjian baru adalah budak. Budak itu adalah seseorang yang dimiliki atau dikuasai oleh orang lain. Mereka bahkan tidak menerima upah. Siapa yang disebut sebagai budak? Mereka adalah orang-orang yang merupakan keturunan budak. Jadi kalau misalnya orang tua saya adalah budak, maka secara otomatis saya sebagai anak akan menjadi budak juga. Jadi mereka menjadi budak karena keturunan. Siapa lagi yang disebut budak? Tawanan perang. Ada juga tawanan perang yang dipaksa menjadi budak. Siapa lagi? Seseorang yang jatuh miskin dapat menjual dirinya menjadi budak untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba atau budak pada zaman itu mau tidak mau, suka tidak suka harus tunduk kepada tuannya. Mengapa? Karena mereka dikuasai dan dimiliki oleh tuan mereka. Kalau mereka tidak tunduk, tuan bisa melakukan apa saja terhadap budaknya atau terhadap hambanya tadi. Dengan ketentuan dan statusnya sebagai hamba atau sebagai budak, Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu para budak pasti akan berusaha semampu mereka untuk berbuat baik di hadapan tuannya agar mereka mendapatkan keamanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa memprediksi bahwa kemungkinan besar para hamba dan budak itu tunduk kepada tuannya bukan karena kasih mereka kepada tuannya, tetapi karena terpaksa. Itu alasan mereka, kemungkinan besar. Mereka hanya tunduk kepada tuannya di depan tuannya saja. Pada bagian firman Tuhan yang baru kita baca, Bapak Ibu Saudara, jelas ada perbedaan yang seharusnya menjadi sikap manusia baru apabila status sosialnya dia adalah sebagai hamba atau budak. Seorang hamba yang sudah menjadi manusia baru yang merupakan pengikut Kristus harusnya punya sikap yang berbeda terhadap tuannya, Bapak Ibu Saudara. Sikap yang seperti apa? Di dalam ayat yang kita baca tadi jelas kita bisa menemukan sikap seperti apa yang seharusnya dinyatakan oleh seorang hamba atau budak yang sudah di dalam Kristus, yaitu taat pada Sang Tuan dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti taat kepada Kristus, bukan hanya di hadapan Sang Tuan tetapi dengan segenap hati untuk melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. Disinilah perbedaannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi hamba taat kepada Tuhan bukan karena mereka takut tuannya melakukan hal yang semena-mena terhadapnya,
tetapi karena taat kepada Kristus. Jadi ketika hamba taat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hamba yang merupakan manusia baru tadi, fokusnya adalah dalam rangka melakukan kehendak Allah. Dengan fokus yang benar, ketaatan yang dilakukan hamba terhadap Tuhan akan dihiasi dengan nuansa ketulusan hati, dengan kerelaan, bukan dengan sungut-sungut atau karena terpaksa. Jika kita adalah seorang yang bekerja kepada orang lain, kita punya atasan, hal ini juga berlaku buat kita, Bapak Ibu Saudara. Kita menghormati Tuhan kita, atasan kita, bukan karena kita takut dilakukan semena-mena, tetapi karena kita taat kepada Kristus dalam rangka kita melakukan kehendak Allah. Demikian juga dengan sang Tuhan yang baru menjadi manusia baru. Sikapnya seharusnya beda dengan tuan-tuan yang bukan pengikut Kristus. Bagaimana sikap benar seorang tuan yang sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus? Mari kita perhatikan ayat 9a. Dan kamu tuan-tuan berbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah mereka dari ancaman. Di sana jelas dikatakan bahwa para tuan harus menjauhkan ancaman terhadap hamba-hambanya yang mereka miliki tadi, Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita tahu bahwa konteks pada saat itu, sang tuan itu adalah pemilik hidup sang hamba, pemilik hidup budaknya, bukan berarti mereka boleh semena-mena terhadap hambanya. Ini dalam konteks mereka adalah manusia baru, Bapak Saudara. Kemudian di ayat 9b firman Tuhan memperlihatkan prinsip penting yang juga harus diperhatikan oleh setiap tuan yang memiliki hamba. Dikatakan, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang muka. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan ayat ini setiap tuan diminta untuk mengingat prinsip penting, yaitu mereka punya Tuhan yang sama, dan Tuhan yang sama itu tidak memandang muka, tidak melakukan favoritisme, tidak pilih kasih, tidak berlaku berbeda terhadap orang yang memiliki status sosial berbeda. Misalnya orang yang status sosial tinggi dihormati, tetapi yang status sosialnya rendah diabaikan atau direndahkan. Tuhan tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Inilah prinsip yang juga berlaku untuk kita hari ini. Jika kita adalah seorang atasan atau tuan atau seorang bos yang memiliki bawahan atau anak buah, kita harus ingat, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan mau kita tidak memandang muka. Artinya kita tidak merendahkan anak buah atau bawahan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir renungan ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengingat kembali alasan utama kita memiliki sikap yang benar, baik kita sebagai hamba maupun kita sebagai tuan. Alasannya adalah kita, saya, dan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah manusia-manusia baru di dalam Kristus. Kita adalah pengikut Kristus. Seperti laptop rusak, setrikaan rusak, dan sepatu atau sandal rusak tadi yang tidak layak dipakai itu, mari kita buang juga kebiasaan-kebiasaan atau sikap-sikap jelek kita dari manusia lama itu. Mari kita bersikap yang benar, baik kita sebagai hamba maupun kita sebagai tuan. Matius 22 ayat 39b berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu di pagi hari ini kami bisa merenungkan firman Tuhan. Engkau mengingatkan setiap kami, baik kami sebagai hamba maupun kami sebagai tuan, agar kami memiliki sikap yang benar satu sama lain. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan firman-Mu hari ini. Berikan kami kasih, berikan kami hati yang sungguh-sungguh mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menghormati setiap orang, mengasihi setiap orang, apapun status mereka. Tolong kami Tuhan, sebagai manusia-manusia baru,
berlaku sesuai dengan status kami sebagai manusia baru itu. Kiranya Roh Kudus menyertai kami, memimpin kami, dan memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Renungan kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.